masih ada Detikers, kita udah masuk ke jam 4 sore, artinya kita akan beralih menjadi orang yang sok pintar. Dan terbukti sekali dengan aku yang masih benerin mic ini sampai begini nih. That's good, that's better. Karena kemarin Pocut juga berkali-kali dia lupa terus mic-nya ada di bawah sebenarnya. Oh, ya. Gitu. Dan juga aku sedikit terkesima ya dengan stiker yang tertempel di sini. Iya. Because it's so cute. Ya, very demure, very mindful. Very mindful. Not so mindful sih sebenarnya karena terlalu cute untuk bahasan kita yang akan kita bahas setelah ini. Ini kita. Tapi hasil hari ini is it cute? Oh, no at all. Ya kan? Tapi ini berita baik sih buat orang lainnya, juga ada yang menganggap ini berita baik sebenarnya. Betul, karena kan tinggal melihat aja apakah kesempatan yang mungkin merona ini bisa dimanfaatkan gitu. There's always a possibility kalau kata mentornya kita. Ada Mbak Sheryl Tanuwijaya, Head of Research dari Investasiku di sini. Sore Mbak Sheryl, welcome back to Detik Sore. Halo. Bagaimana hari ini? Oke, hari ini IHSG-nya Padahal aku nanya kabar loh. Iya, maksudnya Padahal kayak aku nanya kabar kayak Jumat ini menyenangkan. Oh iya. Apakah? Langsung lihat chart soalnya. Oke. Hari ini pastinya menyenangkan ya, semakin dekat dengan weekend. Betul. Oh iya, betul sih. Tanggal 20-an masih itu aman ciri-ciri aja. kedewasaan menurut gua, ketika menuju ke weekend itu kita makin senang gitu. Positive vibes ya. Iya, karena ada hari libur. Orang dewasa tuh susah dapat libur. Betul soalnya. banget. Relate nggak? Enggak lagi, karena aku weekend biasanya kerja. Aku kerja tadi. weekend. Biasanya aku justru yang aku agak Nyantai. nggak nyalain alarm untuk ribet itu adalah Senin. Weekdays justru. Iya, Senin pagi itu adalah saatnya tidak kita Ngapa-ngapain. natural body kita mau bangunin jam berapa nih. Oh gitu. I love Monday berarti I ya. love Monday kalau aku. Tapi sebetulnya gimana nih sore hari ini? Oke, IHSG sekarang kita hari kabar ini hari merona-merona. ini ya. Kabar market hari ini. Oke, kabar marketnya. IHSG-nya udah closing ya, by the way ya. Yes. Di level 7.743. 43, benar, turun 162 poin atau 2,05%. Apakah itu adalah angka yang cukup bikin shock? Atau sebetulnya the whole week juga sebetulnya sudah menunjukkan tanda-tanda akan Turun. akan turunnya Dalam ini. sebesar ini. Oke, kalau soal koreksi sebenarnya memang IHSG sudah sesuai prediksi kita kemarin ya Mas Edo. Kalau IHSG di akhir pekan hari ini cenderung akan koreksi. Tapi perkiraan kita awalnya IHSG itu koreksinya nggak akan terlalu dalam ya. Paling kemarin kan closing di 7.900. Kemarin kita katakan paling melemahnya dikit aja ke 7.850 atau 7.800. Ternyata kenyataannya hari ini di 7.743, which is itu agak di atas ekspektasi kita koreksinya. Memang juga ada hal yang mengejutkan, pengumuman dari kebijakannya FTSE ya, indeks FTSE yang tiba-tiba menghapus brand yang tadinya Dari dalam daftar ya. Iya, yang tadinya efektif per Senin masuk, tapi lalu diubah peraturannya. Jadinya Senin masuk, Selasanya ada, Rabunya di-delete lagi, Rabu depan. Kayak gitu. Jadi ini sempat membuat saham brand itu ARB, lawannya ARB. ARA. Auto reject bawah. Bukan Abu Rizal Bakri ya. Bukan Yang dong. lagi rame ya. Jadinya endingnya kita coba lihat ya. Brand melemah. Faktornya apa tuh bisa muncul muncul habis gitu di delete lagi dalam waktu yang cuman Sangat singkat. sehari Yes. Nah, kita lihat brandnya hari ini melemah 22% dalam satu hari ke level 8.825. Jadi pengumuman FTSE ini sebenarnya kemarin sore malam gitu ya di Inggris. Tapi begitu opening market hari ini jam 9 pagi WIB, langsung brandnya tuh auto gap down. Kemarin kan closing di 11.000. Langsung opennya tuh gap down di 10.200. Lalu antriannya langsung berturut-turut
membuat ARB sampai ke level 8 ribuan. Nah, memang kalau secara year to date brand ini kenaikannya udah amat sangat luar biasa ya, sudah ratusan persen. Tapi exactnya akan kita cek ya. Brand secara year to date sudah naik sebesar 18% sisanya ya. Sebelumnya sempat menguat brand sampai ke 12.000 level tertingginya. Ini sudah berkali-kali lipat dari harga awal waktu IPO di tahun lalu. Seperti itu. Jadi apa sih yang membuat FTSE dalam waktu singkat berubah pikiran ya? Jadi FTSE menyadari ya adanya 4 pemegang saham brand yang menguasai 97% dari total saham yang diterbitkan brand. Ini tentunya tidak memenuhi persyaratan free float dari FTSE. Jadi terlalu besar saham pengendali untuk mengendalikan saham tersebut. Which is potensi saham ini tiba-tiba anjlok itu besar gitu Mbak ya. Jadi kebijakannya, terus terang aku lupa FTSE itu minimalnya berapa free floatnya. Tapi yang pasti FTSE itu cukup fair ya. Jadi dia maunya free floatnya itu cukup besar sehingga dimiliki masyarakat dalam porsi yang lebih besar lagi. Nggak hanya 97% dikuasai 4 pihak tersebut. Artinya 3% lainnya ini adalah di luar dari 4 pemegang saham brand. Betul. Artinya kan 97% tuh sangat amat terkendali banget. Tapi 4 pemegang saham ini yang menguasai 97% ini adalah ini direksi brand atau ya termasuk dari manajemennya brand ya. Manajemennya brand ya. Nah, lalu dari pelemahan brand tersebut ini merembet semua ke saham-saham lain yang tergabung di grup Barito. Jadi kita lihat selain sektor infrastruktur yang merupakan induknya si brand, sektor bahan baku yang berisikan BRPT, TPIA dan saham-saham saudara-saudara si brand ini juga ikut terkoreksi signifikan. Ya, kita tahu IHSG sebenarnya sepanjang tahun ini juga banyak ditopang sama emiten-emiten Barito yang menguatnya tuh signifikan gitu ya. Makanya saat kemarin LQ45 turun signifikan, IHSG-nya nggak terlalu parah seperti itu. Nah, memang seperti yang kita bahas beberapa pekan lalu juga ya Mas Edo. Memang kita melihat di kuartal 3, kuartal 4 ini akan ada terjadi rotasi sektor gitu. Makanya indeks kita juga kita revisi naik targetnya ke 7.950 sampai 8.000 seperti itu sampai akhir tahun 2024 karena kita sudah mempertimbangkan akan terjadi rotasi dari emiten-emiten grup Barito yang naiknya sudah ratusan persen ke sektor lain yaitu sektor properti dan sektor keuangan dan industri yang cenderung tertinggal kenaikannya gitu. Ya betul kita katakan roda itu berputar ya di kehidupan dan ini terjadi di pasar modal juga. Mbak mau nanya dong tadi soal brand tadi 4 pemegang saham ini dengan syarat yang tidak sesuai dengan requirement dari FTSE itu apakah jadinya bikin investor atau masyarakat jadi kayak takut nih megang saham brand? Sentimennya ke situ kah atau apa sentimennya? Sentimennya tadinya kan positif banget nih karena brand tuh masuk FTSE. FTSE itu kan dijadikan acuan, indeks acuan sama investor global, institusi global, investor misalnya dari Amerika, dari Eropa, misalnya mau masuk ke pasar modal Indonesia, acuannya dilihat dari FTSE. Oh FTSE isinya apa aja sih sahamnya? Oh ada brand nih, berarti boleh juga lah kita pilih si brand karena dia kan komponennya FTSE seperti itu. Nah otomatis dengan hal tersebut membuat brand itu menarik investor-investor dari luar negeri untuk beli saham brand kalau dia masuk FTSE. Tapi saat dia keluar dari FTSE otomatis harapan itu semua pupus gitu dan terjadilah seperti hari ini. Memang market kan seperti itu, saat yang diekspektasikan market misalnya masuk FTSE kayak kemarin suku bunga 25 basis poin, wah ternyata realitanya lebih baik nih,
maka naik. Tapi kalau di realitanya tidak sebaik yang diperkirakan, seperti mau masuk tapi nggak jadi, batal, tentu sentimennya akan negatif sekali. Jadi investor memandangnya sesederhana karena dia dikeluarkan dalam waktu cepat, oke, bad vibes gitu Ya, ya. bad sign gitu. Investor harapannya, oh brand bisa nih ditopang sama investor-investor global dengan masuk FTSE. Alright. Tapi karena dia tidak jadi masuk FTSE, ya pupuslah harapan itu. Seperti itu. Pupus deh jadinya.